AFC resmi merilis daftar pembagian pot drawing Piala Asia 2027 dengan timnas Indonesia berada di pot keempat. Undian atau drawing Piala Asia 2027 akan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi Sabtu. Perwakilan PSSI dan timnas Indonesia akan hadir dalam undian ini. Pembagian pot ini menyesuaikan ranking FIFA terkini. Hanya Arab Saudi selaku tuan rumah yang berada di pot 1, meski peringkatnya di luar 50 besar dunia. Indonesia menjadi peserta Piala Asia 2027 dengan ranking paling buncit. Saat ini Indonesia di peringkat ke-122. Dengan berada di pot keempat, Indonesia berpotensi berada di grup berat. Nantinya, satu grup Piala Asia 2027 akan diisi 4 tim dari 6 grup yang tersedia. Pada edisi sebelumnya, Indonesia juga berada di pot keempat. Bahkan Indonesia menjadi tim dengan ranking paling rendah. Saat itu, ketika undian, Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Kendati berada di grup berat, Indonesia lolos ke babak 16 besar dengan status peringkat ketiga terbaik. Ini menjadi pencapaian pertama Indonesia lolos babak grup Piala Asia. Bisakah Indonesia mengulang kisah 2 tahun lalu pada tahun ini? Hasil undian bisa menentukan. Kabar baik datang dari Asnawi Mangkualam. Pemain Indonesia yang kini membela Port FC di Thailand itu dilaporkan sudah kembali berlatih di lapangan setelah sempat menepi karena cedera ACL sejak Januari 2026. Cedera tersebut memaksa Asnawi menjalani operasi dan program pemulihan panjang, sehingga ia harus absen membela Port FC hingga akhir musim 2025-2026. Pada 28 Januari lalu, Asnawi sendiri mengumumkan melalui Instagram bahwa hasil pemeriksaan MRI mengharuskannya fokus pada pemulihan intensif. Namun per Jumat, Port FC mengonfirmasi kabar baik bahwa Asnawi sudah kembali berlatih. Senang melihatmu kembali di lapangan. Asnawi Mangkualam sedang giat memulihkan diri agar bisa kembali ke lapangan secepat mungkin, tulis klub. Kembalinya Asnawi tentu menjadi kabar baik untuk Port FC dan penggemar di tanah air. Banyak fans yang menantikan aksi Asnawi kembali di pertandingan mendatang. Kabar terbaru datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia yang merumput di luar negeri, yakni Luke Vickery. Melansir dari akun Instagram @arsiptimnas, pemain keturunan Indonesia-Australia ini mengakui dalam sebuah wawancara bahwa dirinya sudah menjalin komunikasi dengan Induk Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI perihal peluang dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia ke depannya. Kabar diminatinya pemain yang juga mantan punggawa timnas Australia U20 ini memang dalam sebulan terakhir menjadi pemberitaan hangat di media-media Indonesia. Pasalnya, pemain yang berposisi sebagai winger dan penyerang ini secara terbuka mengakui jika dirinya berkemungkinan membela timnas Indonesia di kemudian hari. Belum lagi dirinya yang berkarir bersama klub Liga Australia, yakni MacArthur FC, juga dianggap sebagai aset jangka panjang klub dan rutin bermain reguler di kasta tertinggi sepak bola Australia, yakni A-League. Di sisi lain, kehadirannya di timnas Indonesia tentunya diharapkan bisa menjadi tambahan amunisi di lini depan yang memang dalam beberapa laga terakhir masih menjadi kelemahan utama skuad Garuda. Jika nantinya Luke Vickery memang jadi dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia nantinya, tentunya hal ini merupakan sebuah keuntungan bagi skuad Garuda ke depannya. Selain masih berusia cukup muda yakni 20 tahun dan bisa menjadi aset jangka panjang, hadirnya Luke Vickery bisa menjadi opsi di sektor winger timnas Indonesia nantinya. Kini, kita akan menunggu apakah Luke Vickery benar-benar akan dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia nantinya. Target juara menjadi harga mati bagi timnas Indonesia saat berlaga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Pasalnya, turnamen perdana yang digagas langsung oleh FIFA ini tidak hanya menawarkan gengsi, tetapi juga guyuran bonus dengan nominal yang sangat fantastis. Sang kampiun dari turnamen ini dilaporkan akan membawa pulang hadiah utama sebesar $1 juta AS atau sekitar 17,3 miliar rupiah. Angka ini jelas merupakan sebuah lompatan masif jika dibandingkan dengan hadiah turnamen sebelumnya. FIFA Asian Cup 2026 yang akan digelar pada 21 September hingga 6 Oktober ini akan menggunakan format baru dengan 2 divisi. Peluang bagi skuad Garuda untuk menjadi juara pun sangat terbuka. Selain karena akan bermain sebagai tuan rumah untuk Divisi 1, turnamen ini juga masuk dalam kalender resmi FIFA. Artinya, pelatih John Hartman bisa memanggil kekuatan terbaiknya, termasuk para pemain bintang yang merumput di Eropa. Dengan hadiah yang menggiurkan dan status tuan rumah, tidak ada alasan bagi timnas Indonesia untuk tidak memasang target tertinggi di ajang ini.
Lini serang timnas Indonesia berpeluang lebih garang dengan kemungkinan hadirnya calon pemain naturalisasi Luke Fikri. Dia merupakan penyerang 20 tahun yang kini membela MacArthur FC di A-League Australia. Fikri menunjukkan performa menjanjikan musim ini. Dalam 19 penampilan, pemain berdarah Medan ini sukses membukukan 4 gol dan 1 assist, membuktikan potensi besar di usia muda. Pemain kelahiran Hawaii ini menegaskan kesiapan membela timnas Indonesia yang kini diasuh John Hartman. Kesempatan membela skuad Garuda makin terbuka setelah Luke Fikri berkomunikasi langsung dengan John Hartman. Ya, saya sudah berkomunikasi dengannya. Kita sudah bicara beberapa kali, dan saya suka visinya bersama timnas Indonesia. Ya, itu akan sangat menarik, ujarnya. Fikri mengaku mengikuti perkembangan timnas Indonesia, termasuk target lolos Piala Dunia 2030 yang diusung tim Merah Putih. Dengan darah Indonesia dari neneknya di garis keturunan sang ibu, Luke Fikri membawa kombinasi pengalaman bermain di kompetisi top Australia dan semangat membela tanah leluhur. Kehadirannya diprediksi menambah variasi dan daya ledak lini depan timnas Indonesia. Peluang naturalisasi Luke Fikri membuka babak baru bagi Garuda untuk memperkuat skuad jelang target besar Piala Dunia 2030, sekaligus memberi opsi menarik di sektor penyerangan untuk John Hartman. PSSI memastikan 2 wakil timnas Indonesia akan hadir dalam undian atau drawing Piala Asia 2027 di Arab Saudi Sabtu. Anggota Komite Eksekutif PSSI yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, memastikan ada 2 wakil Indonesia dalam drawing di Riyadh tersebut. Dalam undian ini, Indonesia ditempatkan di pot keempat atau pot terbawah. Ini membuat Indonesia berpotensi bertemu tim-tim berat seperti Jepang, Iran, hingga Korea Selatan. PSSI berharap Indonesia berada di grup yang kompetitif dalam undian nanti. PSSI percaya Jai Itzes dan kawan-kawan bisa tampil impresif berada di grup manapun nantinya. Pada edisi sebelumnya, Piala Asia 2023, Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Saat itu, Indonesia sama sekali tak diunggulkan. Hasilnya, Indonesia lolos ke babak 16 besar dengan status peringkat ketiga terbaik. Pada babak 16 besar, Indonesia berhadapan dengan Australia dan takluk 0-4. Kendati dihancurkan Australia, sebuah milestone atau titik baru telah ditancapkan. Indonesia untuk pertama kalinya lolos dari babak grup. Hal sama diharapkan terjadi di Piala Asia 2027. Timnas Indonesia kembali jadi kuda hitam dalam Piala Asia 2027 yang undian babak grupnya akan digelar di Arab Saudi pada Sabtu. Dalam sejarah Piala Asia yang sudah bergulir sejak 1956, Indonesia baru 5 kali ambil bagian. Dari 5 kesempatan itu, Indonesia selalu jadi underdog atau tim yang tidak diunggulkan. Statistik tim Merah Putih dalam Piala Asia memang kurang garang. Dari 16 pertandingan, Indonesia hanya 3 kali menang, 2 kali imbang, dan sisanya 11 kali kalah. Namun untuk edisi 2027, status Indonesia akan naik 1 tingkat. Indonesia bakal menjadi tim kuda hitam. Maksudnya bukan tim favorit juara, tetapi bisa saja membuat kejutan. Ini tak lain karena performa Indonesia yang menanjak. Dalam Piala Asia 2023 misalnya, Indonesia untuk pertama kalinya lolos dari babak grup kendati lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Penampilan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 juga mengejutkan. Indonesia tidak hanya lolos ke fase ketiga, tetapi menembus fase keempat atau selangkah menuju Piala Dunia 2026. Hanya saja peringkat Indonesia dalam ranking FIFA terbilang terbelakang. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-122, kalah dari Thailand dan Vietnam, 2 tim ASEAN lainnya. Oleh karena itu, Indonesia ditempatkan di pot keempat dalam undian grup. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dianggap sebagai tim kekuatan keempat di pentas Asia. Publik pecinta sepak bola tanah air belum lama ini dikejutkan dengan banyaknya informasi seputar pemain keturunan yang dibocorkan oleh media asal Belanda, Football Premier. Khususnya saat media tersebut merilis video podcast bersama pemain KV Albion, Mauro Zylstra. Di sela obrolan tersebut, host podcast Football Premier menyebut nama Jairo Riedewald, yang kabarnya tengah mengurus naturalisasi. Selain itu, ia juga menyebut nama yang sudah jarang terdengar oleh publik Indonesia, Pascal Struijk.